memutuskan untuk balas dendam pada Hanul. Sayangnya, dia tidak bisa melakukan itu secara langsung karena ada 3 bodyguard yang siap melindungi jamet tersebut. Mereka dikenal dengan sebutan Trio Chul yang dipimpin oleh Sun Chul yang mukanya paling boros. Dan mau tak mau, Gamin harus mengalahkan mereka terlebih dahulu. 갈수 있게 적당히 해주세요. 무슨 다구리야? 족밥 양아치도 아니고. 한 대가 막히면 2대, 2대가 막히면 3대를. Dalam pergelutan ini, kita bisa melihat kelemahan Gamin, di mana dia tidak bisa mengontrol diri saat jantungnya berdebar kencang. Untung saja dia mampu bangkit dan mengendalikan amarahnya, dan saat itulah mode buasnya kembali membrutal. Setelah mengalahkan mereka, Gamin langsung menghajar Hanul di depan semua murid. Kejadian ini merupakan sebuah tanda bahwa Gamin akan terus melawannya. Sekuat apapun pengaruh Hanul, dia tidak akan peduli. Dia hanya ingin sekolah ini menjadi tempat belajar yang tenang. Malam harinya, Sun Chul tampak merawat kakeknya di rumah sakit. Usut punya usut, ternyata Sun Chul terpaksa masuk geng Yeonbaek demi membayar biaya rumah sakit. Aslinya, dia ingin lulus dengan nilai bagus dan masuk ke perguruan tinggi. Setiap kali Sun Chul datang menjenguk, kakeknya selalu menasehati agar cucunya bisa jadi orang terhormat. Oleh karena itu, dia harus rajin belajar. Dan agar Sun Chul bersemangat dan termotivasi, sang kakek pun ikut belajar. Setiap harinya, beliau bahkan mengerjakan soal TOEFL dengan rutin. Sementara di lobi rumah sakit, Sun Chul tidak sengaja bertemu dengan Gamin yang baru saja mengunjungi ibunya. Di sini, Sun Chul meminta maaf pada Gamin atas apa yang terjadi pada ibunya. Namun, Gamin tahu kalau Sun Chul adalah orang yang baik. Oleh karena itu, dia mengajaknya untuk masuk ke study group. Tapi tak berselang lama, Sun Chul tiba-tiba dijemput oleh 2 anggota Yeonbaek, di mana dia harus mengerjakan sebuah tugas penting. Demi uang, Sun Chul pun terpaksa menuruti mereka. 너 얼굴 좋아 보인다. 어? 아닙니다. 어디 가시는 거예요? 저는 어디라고 병신 새끼야. 가자. 저 새끼 너한테 뭐라 씨부리는데? 좀. Selagi Sun Chul pergi, Gamin berinisiatif untuk menemani si kakek yang sedang belajar TOEFL. Di sini, si kakek berpesan agar Gamin mau menjadi teman belajar bagi cucunya. Karena selama ini Sun Chul selalu dikelilingi oleh para berandalan sehingga tidak ada yang mengajaknya belajar. Keesokan harinya, STM Yusung dikejutkan dengan penemuan seorang mayat di dekat area sekolah. Masalahnya, menurut pantauan CCTV, pelakunya adalah Sun Chul. Mendengar itu, Gamin pun tidak percaya. Dia sangat yakin Sun Chul adalah orang yang baik dan menurutnya Sun Chul pasti dijebak oleh geng Yeonbaek. Dia lalu mengatakan semua yang dia tahu kepada Pak Nam. Dan untuk menolong Sun Chul, Gamin CS langsung mengadakan rapat darurat. Dari data yang mereka dapat, Sehyun menyimpulkan kalau anggota senior geng Yeonbaek sering memanfaatkan anak STM untuk dijadikan kambing hitam. Sebab anak STM masih di bawah umur sehingga hukumannya akan lebih ringan. 우리는 다 미성년자라서 소년법에 적용을 받는단 말이야. 19되고 YB건설 직원도 되면. 오. 이렇게 생각할 수 있지 않을까? 고딩들을 이용한다고? 근데 그 양아치 새끼가 살인범이 아니라는 친구는? Di sini, Gamin memberitahu kalau sebelumnya dia pernah bertemu dengan salah satu teman Sun Chul. Orang itu menceritakan kalau dirinya melihat seorang petinggi geng Yeonbaek yang sedang mencuci darah di pisaunya. Dan kemungkinan dia adalah pelaku pembunuhan yang sebenarnya. Biasanya setelah dikambing hitamkan, anak STM diberi imbalan 100 kali lipat dari UMR Banjarnegara. Selain itu, mereka juga akan naik jabatan menjadi anggota senior. Mendengar itu, Gamin sangat yakin Sun Chul mau dikambing hitamkan demi membayar biaya rumah sakit. Nah, untuk menguak dan mencari kebenaran atas kasus ini, Gamin CS pun membentuk tim untuk mengambil pisau yang menjadi bukti pembunuhan. Dan sepertinya benda itu disimpan di markas Yeonbaek. Sesampainya di sana, Gamin, Jiu, dan Jun masuk ke dalam dengan menyamar jadi anggota. Sedangkan Sehyun dan Haewon berjaga di luar sambil memantau situasi menggunakan drone. Begitu masuk, Gamin sempat bertemu dengan puluhan anggota junior geng Yeonbaek. Tapi karena saking banyaknya, mereka tidak menyadari kalau si Sun Chul juga berada di tempat tersebut. Alhasil, mereka melanjutkan pencarian barang bukti. Awalnya semua berjalan lancar tanpa kendala. Tapi ternyata Gamin yang otaknya masih loading malah nyasar ke atap gedung dan hampir ketahuan. Sialnya lagi, dia tidak bisa masuk lagi ke gedung karena pintunya sudah dikunci. 잠겼나?
Di gedung yang sama, Hanul sedang memimpin rapat bersama anggota junior geng Yeonbaek. Dalam pertemuan itu, dia memberikan tas penuh uang sebagai bayaran kepada Sun Chul yang mau menjadi kambing hitam. Tidak cuman itu, dia juga mengangkatnya menjadi manajer baru. Dengan terpaksa, Sun Chul menerima tas tersebut walaupun harus dipenjara dulu. 같이 축하해줘야겠죠? Di sisi lain, Ju dan Jun masih berada di dalam gedung. Di sini, mereka kembali mendapat masalah ketika para anggota geng Yeonbaek mengetahui keberadaan mereka. Dan saat itulah Jun meminta Ju untuk mencari pisau barang bukti, sedangkan dirinya akan duel melawan anggota geng Yeonbaek tersebut. 3대 1이었으니까 찌발렸다 하기 좀 그렇지. 아자! 아자! 갱생! 뭐? 아자 아자 갱생맨! Meskipun Jun harus menjadi samsak berjalan, tapi usahanya tidak sia-sia. Sebab Ju berhasil menemukan barang bukti pisau yang mereka cari. Namun saat mau pergi dari sana, tiba-tiba ada seorang gangster yang muncul. Dan pada akhirnya dia pun tertangkap. 야, 저랑 술래잡 그냥. 너 그 손에 든 거? 계속 그렇게 해. Sementara itu, Gamin yang masih terjebak di lantai atas masih berkomunikasi dengan Sehyun dan Hewon. Tapi sayangnya, sinyal drone mereka terputus. Lalu secara tidak sengaja, Gamin menjatuhkan buku pelajaran. Yang sialnya, buku itu diambil oleh seorang gangster. Sontak, Gamin panik karena UTS akan segera dilaksanakan. Selain itu, dia jadi tambah panik ketika melihat Ju sudah tak sadarkan diri dan akan dibawa pergi oleh anggota Yeonbaek. Tanpa membuang waktu, dia pun mengerahkan seluruh tenaganya untuk mendobrak pintu keluar. Di saat kondisi mendesak ini, drone milik Hewon malah ketahuan oleh Min Hwan. Sontak, mereka pun harus bergegas pergi. Di sisi lain, Sun Chul berniat mengaku kepada Pak Nam bahwa dia adalah pelaku pembunuhan. Tapi seketika dia berubah pikiran karena memikirkan kakeknya. Sebagai cucu yang baik, dia ingin memenuhi keinginan sang kakek, yaitu menjadi orang yang terhormat. Dan dia sadar orang terhormat adalah orang yang melakukan kebaikan. Oleh karena itu, dia pun memutuskan untuk menyelamatkan Jiu. Lalu tanpa basa-basi lagi, Sun Chul pun langsung menerjang si Jamet yang merupakan pelatihnya sendiri. 야! 마음을 먹었으면 이 쫄따구들이라도. Sayangnya, dia cukup kewalahan walaupun sudah dibantu oleh dua temannya yang datang. Karena ternyata Jamet satu ini sangatlah kuat. Di sisi lain, Ju yang baru sadar langsung terpancing oleh pergelutan tersebut. Tapi lagi-lagi mereka tidak mampu mengalahkan si Jamet. Beruntung, di situasi yang mendesak ini, Gamin muncul dari dalam gedung setelah mendobrak pintu baja. Di sini, dia juga membawa sebuah nunchaku dan tanpa banyak basa-basi, dia pun langsung menyerang si Jamet. Si Jamet mengira kalau nunchaku itu terbuat dari besi yang berat. Namun ternyata Gamin membuatnya dari kaleng murahan. Dia pun menertawakannya seolah-olah sudah menang. Tanpa dia sadar, Gamin sedang menunggunya lengah untuk mengerahkan jurus tinjuan maut. Lalu setelah itu, inilah yang terjadi. 한 사람 인생을 망치려고 했다고? Setelah mengalahkannya, Gamin menghampiri Sun Chul. Kemudian dia mengajaknya untuk masuk ke study group. Dia berjanji bahwa study group akan membantunya lulus sekolah dengan nilai yang bagus. Sementara itu di tempat lain, salah satu anggota Yeonbaek yang tadi mengambil buku Gamin mencoba melarikan diri dan ternyata dia adalah pelaku utama di balik kasus pembunuhan tempo hari. Di sini, Pak Polisi Nam tidak tinggal diam dan langsung menghadangnya. Awalnya, gangster itu menantangnya untuk duel, tapi dari belakang Gamin berhasil merobohkannya dengan satu pukulan saja. Lalu setelah itu, dia mengambil buku pelajaran miliknya karena tanpa buku itu nilai ujiannya pasti tambah jelek. Singkat cerita, sejak kejadian tersebut, Gamin dan teman-temannya pun menjalani ujian tengah semester dengan damai. Tapi di sini Gamin merasa minder karena merasa jawabannya tak ada yang benar. Bahkan saat makan malam bersama yang lain pun dia hanya bisa menunduk malu. Lalu tak lama kemudian dia mendapat telepon dari rumah sakit di mana kakeknya Sun Chul ingin bertemu dengannya. Sontak Gamin pun langsung bergegas ke sana yang ternyata usia sang kakek sudah tidak lama lagi. Sehingga sebelum menutup usianya dia ingin melaksanakan ujian TOEFL dengan ditemani oleh Gamin dan Sun Chul. Namun di sisi lain Sun Chul malah dicegat oleh anggota geng Yeonbaek karena dia sudah dianggap sebagai pengkhianat. 김순철 이 씹새야.
Dengan penuh tekad, Sun Chul akhirnya sampai di rumah sakit. Walaupun tubuhnya babak belur, tapi dia senang karena bisa melihat sang kakek di masa-masa terakhirnya. Karena tidak lama setelah ujian, kakeknya meninggal dunia. Yang tentu saja hal ini membuatnya sangat terpukul dan tidak bisa menahan tangisannya. Sebab di akhir hidup sang kakek, dia belum bisa menjadi orang yang terhormat. 그렇게 없이 그대를 바라 스쳐 지나가고 홀로 주는 순간 홀로 지새웠던 밤 눈물을 흘린 한참을 서성이다 누가 들려 Seminggu kemudian, anggota study group mendapat kabar gembira di mana mereka berhasil naik 10 peringkat sesuai target dari Bu Guru. Bahkan, Gamin yang bodoh pun naik dari ranking 219 menjadi 209. Karena berhasil mencapai target, Bu Guru Lee pun menagih ketua komite disiplin untuk mendukungnya dalam melawan Hanul. Caranya adalah dengan membuat persidangan sekolah dan menghukum Hanul dengan hukuman yang setimpal. Namun sebagai anak dari pemimpin gangster, si Bakekok Hanul tidak tinggal diam. Karena ternyata ayahnya sudah memberi ultimatum agar Hanul lulus STM dengan bersih, dan jika ia gagal maka sang ayah tidak akan mewariskan kekayaan kepadanya. Jadi pada hari itu juga Hanul langsung membuat keributan di sekolah, di mana para murid yang sudah damai kini dipaksa gelut berjamaah dengan iming-iming hadiah yang besar. Sebelum lanjut, mari saya ajak warga Nobar untuk mundur ke 1 tahun yang lalu. Di sini, kita diperlihatkan dengan ibunya Gunyop yang ternyata juga mentor dari Bu Guru Lee. Saat itu, beliau menjadi guru di STM Yusung dengan tujuan membuat perubahan di sana. Namun ketika dia menyeret Hanul ke komite disiplin, geng Yonbek tidak tinggal diam dan langsung mengirim anak buah untuk menghabisinya. Kemudian, kasus ditutup karena geng itu mengkambing hitamkan anggotanya sendiri. Alhasil, Hanul pun bisa melenggang bebas tanpa hukuman. Dan sejak saat itu, sosok Hanul menjadi sangat ditakuti. Setelahnya, dia membuat aplikasi untuk meranking kekuatan para murid STM Yusung. Nah, inilah alasannya kenapa Gunyop dari awal mewanti-wanti Bu Guru untuk tidak menyenggol Hanul. Karena dia tidak mau Bu Guru akan bernasib sama seperti mendiang ibunya. Di sisi lain, Hanul menyebarkan berita hoax kalau Gamin CS telah melakukan penyerangan di markasnya. Dia juga mengundang media dan menyebarkan bukti rekaman CCTV ketika Gamin CS datang ke sana untuk mengambil pisau.